becomes emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. Lebih dari 200 orang meninggal dunia. Pihak rumah sakit membenarkan ada pasien yang sempat datang karena sesak napas terjangkit virus corona. Stop sebentar. Mari kita berpikir sedikit gila, tetapi tetap dalam koridor fakta. Orang Indonesia percaya setiap penyakit pasti ada obatnya. Bahkan penyakit AIDS sekalipun, cepat atau lambat pasti akan ada obatnya. Dengan cara apapun, dengan jenis pengobatan apapun, mulai dari yang masuk akal sampai tidak masuk akal, pasti penyakit itu bisa sembuh. Silakan Anda boleh percaya atau tidak, beberapa orang di Indonesia percaya tidur di atas rel kereta bisa menyembuhkan berbagai penyakit. What? Menurut mereka, aliran listrik kecil yang mengalir di atas rel bisa menjadi terapi untuk kesehatan. Ada juga orang yang sakit yang meminta kepada seseorang yang dianggap orang suci, orang terpandang, mewakili Tuhan, titisan Nabi, untuk apa? Untuk diambil air bekas mencuci kakinya dan diminum. Oke, mari kita cari tahu lebih dalam lagi kebiasaan aneh orang Indonesia ketika sakit. 1. Kerokan. Kerokan adalah metode penyembuhan penyakit dengan cara menggosok punggung menggunakan minyak dan benda tumpul seperti koin. Cara ini mempunyai maksud untuk membuka pori-pori kulit agar angin di dalam tubuh keluar dan peredaran darah menjadi lancar. Meski dunia medis sudah maju, kerokan masih dilakukan oleh orang di negara berflower ini. Aduh, Papa. Hari-hari juga kecengklak. Iya aja. Aduh. 2. Tidak ke rumah sakit. Kebiasaan yang satu ini biasanya terjadi pada orang yang kurang mampu untuk berobat ke rumah sakit. Mereka cenderung untuk memilih pergi ke pengobatan alternatif seperti mantri, orang pintar, kurangnya pendidikan, dan kebiasaan yang turun-menurun yang menyebabkan hal ini menjadi kebiasaan bagi orang-orang khususnya yang tinggal jauh dari kota. 3. Ke tukang urut saat kecelakaan. Sudah diurut belum? Begitulah kira-kira pertanyaan yang keluar ketika kamu mengalami kecelakaan di Indonesia. Selain karena murah, orang Indonesia lebih suka dan percaya pengobatan alternatif seperti pijat urut dan patah tulang. Membetulkan tulang yang patah biasanya dilakukan hanya dengan menggunakan tangan dan minyak saja. Sir, we're losing him. I've got to get in there now. Well, doctor, you can't just... It's too dangerous. 4. Selfie saat sakit. Selfitis adalah kondisi kelainan mental di mana seorang manusia mengalami ketergantungan berfoto selfie dan selalu mengunggahnya ke media sosial. Kalau saat makan kita posting apa yang kita makan, itu sudah lumrah ya. Orang masih bisa terima, walaupun sebagian ada yang tidak suka. Tapi selfie saat sakit itu rasanya aneh sekali. Tapi ada yang lebih parah nih, yaitu selfie saat keluarga yang meninggal. Jangan ditiru ya. Tidak takut saat sakit. Nah, ini dia salah satu hal dari bangsa Indonesia yang paling terkenal dari dulu sejak zaman penjajahan. Bagaimana tidak? Ketika Belanda menjajah Indonesia, kita melawan senjata api dari Belanda dengan sebatang bambu runcing. Atau masih ingat tidak? Ketika terjadi teror di Jakarta beberapa tahun lalu. Bukannya menghindar dari lokasi kejadian, masyarakat di sekitar malah menjadikan tontonan. Anyway, masalah virus corona yang sekarang menjadi isu global di tahun 2020 ini pun tidak luput jadi perhatian masyarakat Indonesia. Karena Indonesia belum mengambil tindakan untuk menutup penerbangan dari Cina ke Indonesia. Bahkan mereka menyambut turis dari Cina dengan upacara seremonial. Walaupun pada akhirnya Indonesia akhirnya menutup juga penerbangan dari Cina ke Indonesia.
Tapi kenapa ya orang Indonesia itu punya sifat pemberani? Mungkin karena nenek moyang orang Indonesia itu seorang pelaut yang tidak pernah takut dalam mengarungi lautan. Sehingga kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbahaya. Ya, itu saja sedikit informasi tentang culture atau kebiasaan orang Indonesia ketika sakit. Mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur di tengah isu global tentang wabah virus corona saat ini. Stay tuned at Of Course Indonesia. Bye-bye.